penulis yang sudah stop ya. Kemudian setelah kita belajar, otomatis jangan berhenti. Di sini ada sebuah penerbit yang luar biasa bagusnya, kemudian ada PJ yang luar biasa sabarnya, sehingga bisa membimbing berapa orang nih? 28 penulis ya. Nah, dengan sabar, padahal semuanya pada cerewet sih kitanya, tapi bisa membimbing dengan sabar. Baik, alhamdulillah sekali lagi terima kasih kepada panitia kecil yang telah menjadi tim Sora, tim Huri, untuk bisa membuat sebuah syukuran dalam bentuk yang sangat sederhana, dan saya harapkan meskipun sederhana tetapi tetap bermakna begitu. Baik kakak-kakak semuanya, selamat berkarya dan selamat menikmati peluncuran buku Bidadari Tak Bersayap kita yang terkasih ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yoni, Ketua Panitia Kecil kita, sehingga terselenggara hari ini ya Kak ya. Oke, sambutan berikutnya akan kita nantikan dari Ibu Wulan Mulia Pratiwi, selaku perwakilan dari Wonderful Family Publisher. Sekaligus kami mohon untuk dapat meluncurkan buku Bidadari Tak Bersayap. Kami mohon kepada Ibu Wulan Mulia Pratiwi, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Kak Sinta. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, yang telah menganugerahkan kita ide-ide cemerlang, sehingga peluncuran buku Bidadari Tak Bersayap yang Masya Allah sangat bermakna dan mempunyai pesan yang dalam ini dapat diselenggarakan pada malam hari ini. Juga tak lupa salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah melimpahkan, yang telah memberikan kita tauladan akan pentingnya belajar dan menuntut ilmu sepanjang hayat masih dikandung badan. Saya mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada Ibu Yoni selaku Ketua Panitia. Terima kasih banyak ya Ibu sudah membidani, sudah mengomandoi teman-teman agar acara peluncuran ini dapat terlaksana di Zoom. Walaupun secara virtual, insya Allah kebermanfaatannya nggak berkurang ya Ibu ya teman-teman ya. Kemudian kepada Mbak Atik, beliau adalah TJ dari Wonderland, juga merangkap editor dalam buku ini. Terima kasih banget Mbak Atik. Saya tahu proses membidani sebuah buku itu nggak gampang ya. Ada perjuangan panjang di dalamnya. Semoga kebaikan-kebaikan yang Mbak Atik berikan dibalas oleh kebaikan juga oleh Allah Ta'ala. Juga kepada Mbak Sukmadiarti. Halo Mbak, sudah hadir belum ya? Beliau adalah sahabat saya, seorang psikolog yang juga penulis. Terima kasih Mbak sudah berkenan hadir malam ini Mbak. Dan teristimewa untuk seluruh penulis Bidadari Tak Bersayap, 26 penulis yang telah menuangkan rasa dan karyanya dalam buku yang sangat bermakna ini. Terima kasih. Saya baca chat, Kak Ulan masih muda ya. Terima kasih. Karena sudah berkenan berkarya dalam buku kita ini. Menebar kebaikan yang mana buku ini sudah distribusikan ke seluruh Indonesia. Jadi insya Allah kebermanfaatannya juga ke seluruh Indonesia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Wulan Mulia Pratiwi, saya biasa dipanggil Kak Wulan. Saya adalah founder dari Wonderland Family dan Wonderland Publisher. Sebenarnya juga nggak muda-muda amat Mbak, sudah punya 2 orang anak dengan usia 30 plus ya. Dalam kesempatan ini memang seperti yang disampaikan Bu Yoni,
kita bahagia sekali, bahagia dan bersyukur. Karena memang buku ini mengingatkan kita tentang arti dan sosok dari seorang ibu. Ibu adalah madrasah pertama dan utama bagi anak-anaknya. Ibu adalah manusia yang rela berkorban, rela mengorbankan kebahagiaannya, rela memperjuangkan segala hal demi kebahagiaan anak-anaknya. Nggak ada satupun manusia di bumi ini yang bisa melakukan pengorbanan seperti yang dilakukan oleh seorang ibu. Begitu hebat naluri beliau, begitu hebat, begitu kuat hati beliau, sehingga bisa melingkupi kasih sayang yang sangat banyak dan mencurahkannya kepada anak-anaknya. Maka pantas saja jika Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, ridha Allah terdapat dalam ridhanya ibumu, dan murka Allah terdapat dalam murkanya ibumu. Na'udzubillahi min zalik, semoga kita selalu mendapat ridho dari ibu dan kedua orang tua kita ya teman-teman ya. Kemudian dapat juga kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai ayat 24 di mana Allah berfirman di sana bahwa ternyata kita tidak boleh bahkan mengatakan saja. Karena begitu besarnya perjuangan seorang ibu, tidak layak beliau mendapatkan kata dari anaknya, apalagi perlakuan buruk. Bahkan kita dianjurkan untuk berdoa, wahai Tuhanku, kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mengasihaniku di waktu aku masih kecil. Begitu besarnya makna dan peran seorang ibu sehingga berbakti kepada kedua orang tua itu ditempatkan di posisi kedua setelah beribadah kepada Allah. Bayangkan ya teman-teman ya, kakak-kakak ya, berbakti kepada ibu, kepada kedua orang tua itu kedudukannya nomor 2 setelah beriman kepada Allah Ta'ala. Dalam kesempatan ini saya benar-benar mengucapkan terima kasih sekali karena zaman yang sudah tergerus ini konon katanya empati dan kasih sayang juga telah menghilang. Banyak kejahatan, banyak ketidakmanusiaan terpampang nyata di depan mata kita. Namun buku Bidadari Tak Bersayap mengingatkan kita, ternyata ada loh kebaikan hatinya yang tak lekang dimakan waktu, yaitu sosok ibu. Dari zaman Bunda Hajar, zaman Bunda Khadijah, sampai zaman Bunda Yoni, zaman Bunda Atik, kebaikan seorang ibu selalu ada. Mungkin itulah salah satu anugerah dari Allah Ta'ala ya teman-teman ya. Sosok ibu adalah benar-benar bidadari tak bersayap di dalam alam dunia. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali. Semoga kehadiran buku ini menjadi pengingat bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, pengingat kepada kita bahwa kebaikan itu masih ada. Dimulai dari zaman Bunda Hajar tadi hingga zaman bunda-bunda, 26 bunda-bunda yang menulis buku ini. Kak Wulan ke-mute itu. Kak Wulan ke-mute. Oh, sudah ya, Bu ya? Kan. Oh ya, mohon maaf ya. Semoga buku ini memberikan kontribusi yang besar terhadap karya di Indonesia, juga memberikan makna yang besar untuk anak-anak penerus bangsa. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan sebuah pantun karena pantun sudah masuk UNESCO ya, ke warisan budaya Indonesia. Pergi sekolah dengan seragam lengkap, pergi demi tujuan akademis. Keutamaan buat bidadari tak bersayap, segala kebaikan tercurah buat penulis. Allahumma amin. Semoga seluruh kebaikan dibalas oleh Allah Ta'ala kepada seluruh penulis yang telah menulis buku hebat ini. Secara resmi saya buka peluncuran buku Bidadari Tak Bersayap. Yeay. Alhamdulillah. Sampaikan Kak Wulan saya bikin mewek banyak orang. saya kembalikan ke Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Kak Wulan. Ya Allah, sudah banyak chatnya itu saya udah nahan-nahan dari tadi sebenarnya.
Dan Ada ini yang hujan di chatnya air mata. keintip-intip sama saya, Kak. Iya Kak Wulan. Jadi mohon Alhamdulillah maaf baru agak. pertama kali tatap muka dengan Kak Wulan, tatap muka secara virtual maksudnya. Oke, terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan pada kami. Dan selanjutnya tidak lupa kita juga akan menyaksikan sambutan dari kakak kita tercinta, yaitu merupakan PJ atau penanggung jawab dari Wonderland Family Publisher, yang sekaligus sebagai kurator atau editor di buku Bidadari Tak Bersayap ini. Untuk Kak Ati Setianingsih, waktu dan tempat dipersilakan. Kalau Kak Ati Iya. sering chat di WA nih, baru jumpa sekarang ya. Iya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul walaupun dalam keadaan virtual seperti ini, tetapi insya Allah dengan adanya pertemuan ini di acara launching kita akan lebih mempererat persaudaraan kita dan nantinya kita bisa menelurkan buku-buku baru di proyek-proyek selanjutnya. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk saling menjalin ya silaturahim dalam buku yang kita luncurkan hari ini, yaitu buku Bidadari Tak Bersayap. Atas kesempatan ini saya sangat bersyukur sekali karena awal mula adanya ide ini adalah sebenarnya saya kembalikan kepada diri saya sendiri yang sekarang membesarkan 5 orang anak yang ternyata setelah berjalan sekian lamanya saya itu tidak ada apa-apanya sama sekali dibandingkan dengan ibu saya. Sedikit pun seujung kuku pun saya itu tidak ada apa-apanya sama sekali. Maka dari itu saya sangat berharap sekali pada waktu itu untuk bisa mengajak teman-teman, pasti teman-teman di seluruh Indonesia terutama itu memiliki kenangan-kenangan indah bersama ibu yang bisa disampaikan kepada pembaca, sehingga di situ saya muncul harapan-harapan nanti cerita-cerita dari para penulis ini bisa memberikan motivasi, bisa menginspirasi para pembaca di seluruh Indonesia. Maka tema ini langsung saya ajukan kepada Mbak Wulan dan kemudian di ACC. Setelah itu saya bentuk sebuah grup dan saya florkan ke umum. Dan awalnya saya memberikan target bahwasanya mungkin sekitar 2 bulan mungkin akan kelar, tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Jadi proses pengumpulan para penulis ya, calon penulis ini lumayan menyita waktu seperti itu. Sehingga akhirnya ada Kak Yoni yang ngajak teman-temannya untuk ikut gabung nulis dan sebagainya. Dan akhirnya banyak teman dari Kak Yoni yang juga ikut menulis di sini. Dan uniknya lagi dalam buku Bidadari Tak Bersayap ini juga sudah ada penulis-penulis pemula yang Masya Allah ya, yang usianya masih belia, bahkan masih duduk di kursi sekolah menengah pertama ya, seperti ada Kak Akilah Putri sama Kak Vela Ros ini ya, mereka masih duduk di sekolah menengah pertama yang sudah terinspirasi dengan ibu mereka. Belum lagi ada Kak Dila yang juga masih duduk di sekolah menengah atas, juga ada yang mahasiswa, semuanya mereka sangat dalam sekali cerita-cerita yang disampaikan dalam buku ini. Jadi dari situ saya merasa, ya Allah, ternyata ini adalah kaca bagi saya, bahwasanya banyak sekali cerita-cerita yang memberikan inspirasi, memberikan motivasi, yang kesemuanya itu
sangat memberikan impact yang sangat luar biasa, bahwasanya, oh iya ya, saya itu nggak ada apa-apanya. Saya harus lebih mensyukuri, saya harus lebih banyak berterima kasih kepada orang tua saya, khususnya ibu saya, yang mana pengorbanan-pengorbanan beliau untuk tetap bisa membesarkan anak-anaknya, ya. Pasti semua penulis di sini akan terbawa oleh kenangan-kenangan indah bersama ibu yang Masya Allah ya, pasti semuanya memiliki rasa yang sangat mendalam terhadap orang tua kita, terutama ibu. Nah, jadi para penulis-penulis di sini saya mengucapkan terima kasih banyak yang telah mensupport adanya buku ini. Tanpa kalian, buku ini tidak akan pernah ada. Jadi luar biasa sekali. Makanya saya menunggu dengan sangat antusias untuk bisa, ayo Kak ini, ayo pasti kita bisa merampungkan semua ini. Jadi awal mulanya kita buka kelas itu di bulan Juli, Agustus itu baru beberapa yang mengumpulkan, kemudian di bulan September itu sudah mulai, ya Allah ini jadi enggak, saya sudah ada rasa seperti itu. Tapi saya yakin pasti akan selesai seperti itu. Jadi para penulis yang berasal dari berbagai profesi ini ya sangat luar biasa sekali. Maka apapun profesi kita itu ketika kita sudah dipanggil ibu itu ya kita menjadi seorang ibu yang mendampingi anak-anak kita. Ya, jadi ada tour guide, ada freelancer. Sini sayang, sini. Iya, sini. Maaf ya. Kemudian ada founder dari Rumah Baca Anak Nagari ya. Beliau seorang guru ya Kak SDK. Kemudian ada womanpreneur, tenaga pendidik ya, guru advokat, founder Rumah Quran ya. Kemudian ada asesor. Iya sayang. Sini duduk dulu. Kemudian juga ada seorang penulis yang sempat mengajar di sekolah menengah atas di Amerika ya. Jadi sangat beragam sekali memang. Iya. Para penulis di buku ini. Saya kira cukup itu dulu dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Kak Ati. Ya Allah, sabarnya membimbing kami semua. Saya ya sampai, aduh, ini bakal masih nututin nggak ya ngirim tulisannya? Aduh, terima kasih sekali buat benar kata Kak Yoni sih, kesabarannya Kak Atik mendampingi kita semua sehingga buku ini akhirnya bisa tercetak dengan baik dan hari ini kita bisa launching ya Kak Atik ya. Oke, gimana teman-teman semua itu beberapa sambutan dari Kak Yoni, dari Kak Ulan, dari Kak Atik, semakin curious nggak sih dengan isi bukunya seperti apa? Yuk, mari kita saksikan bersama video buku dari Bidadari Tak Bersayap. Kita akan intip ya sedikit isinya seperti apa. Oke, mungkin Kak Ihdina bisa dibantu. My Mom is My Hero oleh Akilah Putri Zaniansyah. Sacrifices oleh Ati Setianingsih. My Mom is My Great Blessing oleh BW Rini Mantika. Perempuan Terhebatku oleh Dila Nurfatika. My Mom, My Best Support oleh Eko Murni Ciptaningsih.
Senyummu adalah kekuatanku oleh Emi Siti Mariam. Ibuku si peri ajaib oleh Enianta Retnani. Breaking Free oleh Vela Rose Cendekia Zahwa. Tentang Ibu Tentang Rindu oleh Ihdina Sabili. Kusebut Dirimu Bu E oleh Isnaini Kusumaningrum. Ibuku Berbintang Leo Bersio Kuda oleh Jani P. Jasvin. Sejuta Cinta Wanita Beraroma Rempah oleh Laili Nur Permata Kita. Tangan Malaikat oleh Linda Tanjung. Hela Merah Ibu oleh Diana Nuarita Lukita Ningsih. My Inspiration oleh M.F. Az-Zahra. Sang Pejuang Tangguh oleh Ngafiatun. Perempuan Arus Baya oleh Nur Badria. Wonder Mom oleh Nuri Susilowati. Mutiara Itu oleh Putri Ami. Ibu Motivator dan Inspirasi Hidupku oleh Rizania Kharisma Sari. Ibuku Konaah oleh Sartini. Perempuan Tangguh Adalah Ibu oleh Sofi Nur Oktaviani. Will You Be Quiet oleh Sinta Sari. Senandung Rindu untuk Ibu oleh Siti Atmamiah. Ikatan Cinta Dua Perempuan oleh Sri Warti Diah. Mama Inspirasiku oleh Sri Eka Handayani. Sihir Kasih Sayang oleh Triana Damayanti. Dua Surgaku oleh Yoni Astuti. Mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh Bunda ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Ya, demikianlah tadi secuplik dari isi buku Bidadari Tak Bersayap. Alhamdulillah dengan pemutaran video ini dan tadi juga dari Kaulan kita sudah luncurkan untuk buku Bidadari Tak Bersayap. Dan seperti yang disampaikan oleh Kak Ati tadi bahwa kami 28 penulis memiliki background yang sangat berbeda-beda, baik dari sisi profesi maupun juga usia kami yang rentangnya bedanya cukup jauh juga ya. Ada yang masih SMP, tapi ada juga yang mungkin sudah memiliki cucu mungkin ya. Jadi sangat-sangat beragam. Tapi kami semua memiliki satu cerita, satu topik yang sama, yaitu membahas tentang ibu yang tidak ada pernah usai ceritanya. Bahkan dari beberapa orang penulis juga, ini mau mulai dari mana? Nah, bagaimana kalau kita lihat keseruannya ya, para penulis ini dalam proses menulis tema ibu itu seperti apa sih, sulit atau enggak, atau terlalu mudah atau bagaimana ya. Oke, mari kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu talk show dengan beberapa orang penulis. Mungkin di sini sudah siap sepertinya ya. Apakah ada Kak Sofi Nur Oktaviani atau Kak Vela Rose mungkin? Iya Kak Farus ada.
Oke, hai, apa kabar? Gimana Kak Velaras, nggak apa-apa ya? Masih muda banget, ini kayaknya yang termuda nih dari kami nih, para penulis. Vela ya, oke. Oke, Iya, Vela, kalau menurut Vela nih, mengapa nih tertarik menulis tentang ibu? Ini Vela kalau nggak salah baru pertama kali jadi ya tuh menulis ya? iya baru pertama Luar kali. biasa, luar biasa. Pengalaman baru pertama kali menulis dan topiknya langsung ibu. Bagaimana, sayang? Jadi kan saya tuh sebenarnya tuh kalau menulis tuh lebih prefernya tuh ke nulis fiksi gitu ya. Jadi saya tuh Iya. lebih ke cerita yang sesuai imajinasi saya gitu kan. Terus awal-awal itu saya tuh sering lihat gitu kan Bude saya atau Bude Yoni dia tuh sering Heeh. nulis terus ikutan gitu. Akhirnya saya sering baca. Terus akhirnya saya kayak apa ya termotivasi buat ikut gitu. Jadi saya tanya, ini ada event buat nulis nggak yang bisa saya ikuti gitu. Terus Bude Yoni tuh Oh, oke. nawarin yang buat event apa My Mom is My Hero ini. Nah, awal Haha. itu saya mikir-mikir, waduh kok temanya nggak non-fiksi gini tentang ibu gitu kan. Soalnya Iya, saya iya, iya, juga iya. kalau nulis yang non-fiksi itu kurang kurang bisa maksimal. Saya merasa Iya, seperti iya, itu. iya. Tapi Passionnya di Bude Yoni fiksi itu, ya. iya, tapi Bude Yoni itu tetap menyemangati saya gitu bilang nggak apa-apa coba aja gitu kalau apa masih ada waktunya kok tulis apa aja yang ada di pikiran kamu tentang ibu gitu akhirnya saya nyoba ternyata ya emang enak sih soalnya saya tuh kan sendiri tuh kalau apa ya nggak terbiasa gitu kan nggak terlalu open maksudnya seperti terima kasih terus gitu saya tuh nggak Iya. terbiasa jadi biasanya cuman cuman misalnya dimasakin gitu terus saya makan terus dia bilang enak mah gitu kan tapi Iya. nggak selalu saya sampaikan terima kasihnya gitu karena saya ngerasa awkward. Nah jadi lewat buku Iya. ini tuh saya jadi merasa lebih enteng gitu karena yang belum saya sampaikan bisa tersampaikan lewat buku ini. Jadi Iya. menurut saya proses penulisnya tuh seru gitu dan juga enak bisa membuat lebih enteng bisa menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Betul, betul. Yang terpendam jadi terkuak semua ya. Iya. Betul, betul. Oke, makasih banyak Vela. Tetap terus nulis ya. Menghasilkan Ya karya-karya terbaik makasih. lagi. Oke. Selanjutnya coba kita ini Banyak. ya Kak Vela. eh ada Kak Laili Nur Permata kita. Halo, Kak Assalamualaikum. Laili. Apa kabar? Waalaikumsalam Kak Laili. Gimana Mbak? gimana? Gimana Kak Laili? Kalau Kak Laili apa nih Kak Laili menulis tentang ibu? Baru pertama kali juga ya Kak Laili ya? Betul ya Kak ya? Kami juga Oh, seru. disupport oleh Kak Yoni sebenarnya maju mundur karena beberapa hal dan ada dua alasan sebenarnya kenapa saya akhirnya memutuskan untuk ikut menulis juga. Yang pertama karena memang topiknya tentang ibu. Karena pandemi juga, ekonomi sulit, kami kehilangan pekerjaan. Saya sama Mbak Yoni di bidang pariwisata, pekerjaan kami hilang sama sekali. Iya, Dan iya. saya tuh ingat banget, ibu saya bilang, piye wong wedok itu kudu iso golek duit dhewe gitu katanya. Gimana caranya agar wanita bisa berdaya? Dan akhirnya pengen bercerita sedikit tentang perjuangan ibu untuk membesarkan kami anak-anaknya. Yang kedua alasannya karena saya ingin mempelajari keahlian baru. Saya biasanya nulis, tapi moody gitu modelnya. Yang kalau nulisnya itu saat secara emosional kondisi saya sedang tidak baik-baik saja, lagi marah, lagi kesal, lagi gitu. Dan biasanya berupa puisi ya, yang singkat padat seperti itu. Dan menulis panjang dengan syarat dan ketentuan berlaku, ada deadline dan lain-lain itu beda tantangan. ya. Iya. Beda banget. Betul, betul. Dan akhirnya supportnya Kak Yoni besar banget, kenalan sama Kak Ati juga dengan kesabaran beliau, teman-teman juga yang sepertinya juga berjuang untuk menuliskan sesuatu, alhamdulillah bisa juga. Dan senang sekali pada akhirnya ketika melihat sampul bukunya, kemudian bukunya tiba di rumah saya, itu pengalaman yang luar biasa besar. Terima kasih untuk Wonderful Family Publisher, Bulan, Kak Ati, Kak Yoni terutama, dan kakak-kakak yang lain yang saling support sehingga bisa
sekarang udah di sini bersama-sama. Selamat Kak Laili. Buku pertamanya nih akhirnya bisa menempuh challenge-nya ya. Iya. Buku pertama nih biasanya ini Kak, titik awal ya. Nanti pasti akan langsung bisa menghasilkan karya-karya yang lain. Amin. Terima kasih Kak Laili. Oke. Oke, sekarang kita lanjut tentang apa ya arti menulis ini bagi beberapa teman penulis. Coba saya undang Ibu Linda Tanjung. Ibu Linda Tanjung hadir. Sepertinya tadi sudah hadir sih. Hadir. Alhamdulillah, oke. Ibu Linda Tanjung ini sudah sangat banyak sekali menghasilkan buku ya Ibu ya, menulisnya sudah banyak gitu. Nah, gimana Ibu kalau karena sudah banyak banget nih hasil menulisnya Ibu. Jadi kalau arti menulis bagi Ibu bagaimana? Lagi ada gangguan kah? Bu Linda, sedang ada gangguan? Halo? Atau mungkin saya pindah dulu ke Kak Sartini mungkin ya, sambil nanti menunggu Bu Linda bisa gabung kembali ya. Kak Sartini? Baik. Hai. Selamat malam Kakak. Kak gimana Kak? Arti ini juga udah banyak nih tulisannya nih. Arti menulis untuk Kak Sartini. Gini Kak Cinta, bagi saya menulis itu proses belajar ya. Jadi sebetulnya dengan menulis kita terus belajar dari beberapa genre tentu. Kemudian selain juga untuk mengabadikan ingatan dan membebaskan perasaan begitu Kak ya. Jadi menulis juga bisa sebagai healing menurut saya. Selain juga bisa untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, tentang menulis ini kebetulan saya banyak belajar di kelas-kelas menulis seperti Patmedia. Kemudian di buku Bidadari Tak Bersayap ini, terima kasih pada teman-teman yang sudah saling support. Kemudian dari Wonderful Family Publishing juga terima kasih sehingga buku ini bisa lahir dan bisa mengabadikan kenangan dan kisah-kisah kita, terutama dengan ibu kita masing-masing. Terima kasih semuanya. Sukses. Terima kasih Kak Sartini. Healing ya Kak ya. Apa yang tidak bisa diungkapkan di dalam bisa terkuak ya, terlepas. Oke, makasih Kak Sartini. Kalau Kak Eko Murni bagaimana ya? Kita dengarkan pendapatnya terlebih dahulu. Halo Kak Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Bahagia sekali ya bisa bertemu dengan penulis ya. Seru banget, iya. Baru kali ini loh. Jadi tatap muka, biasanya suka ngobrol di WA group ya Kak? Iya. Gimana Kak? Kalau Kak Eko, iya baik Kak, alhamdulillah. Kalau Kak Eko gimana nih arti menulis untuk Kak Eko Murni bagaimana? Iya, ini terserah aja ini buku yang kelima ya, walaupun inginnya menulis yang solo tapi belum bisa ini. Walaupun ini buku yang kelima tapi rasanya itu sudah lain ya, karena temanya itu sungguh menarik ya. Di berbagai tulisan itu jarang yang menampilkan tema ibu, itu jarang sekali ya. Kemudian ini juga terinspirasi oleh seseorang yang bukan di bidangnya, istilahnya bukan apa ya tadi ya, kalau bidang itu kan nggak harus di jurusan bahasa atau sastra gitu ya. Terinspirasi oleh seseorang itu yang tulisannya ternyata bagus, ya sangat menarik, menginspirasi gitu ya. Nah, terus kita juga, khususnya saya ya, berterima kasih di masa-masa pandemi ini,
karena kegiatan ya saya mengajar itu kan banyak waktu luangnya karena WFH itu ya. Jadi saya mencari-cari kelas-kelas menulis itu, akhirnya dapat yang dari Wonderland. Itu juga apa ya, dengan menulis itu kita mencurahkan isi hati tanpa terkecewakan lah, istilahnya seperti itu. Tidak kecewa dengan apa, kalau kita curhat dengan seseorang kan kadang ya kok nggak ada tanggapan, nggak ada apa. Tapi dengan menulis kita bisa sebebas-bebasnya gitu ya, mengungkapkan pikiran kita. Itu aja Kak. Dan ini juga yang dikatakan oleh Kak Sartini tadi, ini juga sebagai proses belajar ya, sebagai proses belajar. Jadinya kita belajar ke adik-adik yang masih SMP itu sudah bisa menulis dengan bagus ya. Kemudian saya juga berterima kasih kepada siswa saya yang bisa menulis novel di Wattpad dan sebagainya. Keren. Ternyata saya gurunya masih. Iya, wah, terima kasih banget Kak Eko. Sukses selalu ya Kak. Ditunggu loh buku solonya. Iya, doakan ya Kak ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Bu Linda Tanjung, apa sudah bisa bergabung dengan kita? Udah tadi terlempar keluar. Oh iya. Monggo Kak. Terima kasih Kak Sinta atas waktunya. Alhamdulillah, kenapa kita menulis? Yang pertama, sebagai guru, kita menyuruh siswa kita untuk menulis, sementara kita tidak menulis, rasanya nggak adil kan? Jadi dengan kita menulis, insya Allah kita bisa menebar kebaikan, lebih panjang waktunya daripada hanya sekedar berbicara di depan kelas. Nah, itu yang saya rasakan secara pribadi, karena dengan menulis itu ilmu yang akan kita sampaikan, pemikiran yang kita sampaikan, kegelisahan kita terhadap suatu masalah yang kita sampaikan, nah, itu akan memberikan efek yang lama dan panjang. Sehingga ketika kita bercerita kembali kepada siswa kita, ada saksi nyatanya karya kita, otomatis itu akan memotivasi mereka juga untuk menulis. Dan alhamdulillah, kalau kita menyuruh siswa kita menulis, otomatis kita sebagai guru harus menulis dulu. Nah, itu. Jadi ya, betul. Kadang kan disuruh siswanya nulis, tapi gurunya nggak pernah nulis. Berarti otomatis kita tidak memberikan contoh yang terbaik untuk siswa kita. Betul. Nah, kemudian menulis itu juga suatu terapi terhadap keadaan kondisi kejiwaan kita yang kadang suka labil, dan kemudian juga bisa memberikan hal-hal yang positif yang kita pikirkan untuk kebaikan semua orang. Mungkin itu saja Kak Sinta dari saya, kenapa kita harus menulis. Yang jelas, seperti kata banyak orang-orang bijak, untuk memperpanjang umur, maka menulislah. Karena ketika kita sudah tidak ada lagi, tapi karya kita tetap dibaca orang, maka kita akan panjang usia, dan kebermanfaatannya dan amal ibadah kita akan terus menjadi tabungan kita nanti jika yang kita tulis sangat bermanfaat. Itu saja Kak Sinta. Keren Kak Linda. Beliau pegiat literasi juga ini Kak. Amin. Iya, betul tuh ya. Kalau muridnya disuruh nulis, kita nggak bisa mengetahui bagaimana proses menulis itu sendiri ya Kak Linda ya. Sulitnya gimana, suka dukanya kayak gimana gitu ya, betul. Saya jadi keinget anak saya jadinya kalau ada tugas menulis. Oke, berikutnya Kak Siti Atmami ya. Ini biasanya puisi nih Kak Siti Atmami, mana ya Kak Siti ya? Hadirkah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak. Waalaikumsalam. Iya. Gimana Kak Siti? Sebelum saya mengatakan tentang apa itu menulis, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Wonderland, publisher, juga Kak Ati, juga teman-teman semua yang sudah memberi kesempatan yang begitu berharga bagi saya untuk bisa belajar bersama-sama. Oke. Sehingga saya bisa bergabung dan bisa berkolaborasi ya, menuliskan cerita tentang ibu, tentang emosi-emosi kita. Sangat sesuatu yang sangat spesial ya bagi kita ya.
Nah, menulis bagi saya adalah menulis itu dari hidup ya. Jadi kalau kita makan, kita minum sama, menulis juga sesuatu yang sebenarnya kebutuhan bagi diri kita. Dan menulis sendiri adalah sebuah penghormatan untuk hidup, untuk diri kita sendiri, sehingga ketika kita mengejawantahkan sebuah tulisan melalui pikiran-pikiran kita ataupun perasaan-perasaan kita yang positif, ataupun kejadian-kejadian yang bisa memberikan pembelajaran, tentu saja ini juga memberikan penghormatan dan penghargaan kepada semesta dan kepada orang-orang di sekitar kita ataupun anak cucu kita nanti. Jadi luar biasa kalau kita bisa menuliskan sesuatu dan bisa dikenang di kemudian hari. Saya ingat sebuah quotes yang mengatakan barang siapa yang tidak belajar hari ini akan dihukum oleh masa depan. Belajar bagi saya juga menulis, maka kalau kita tidak menulis hari ini maka kita akan dihukum oleh masa depan. Nah, ada sebuah quote juga dari Perancis, Aude aliquid dignum, yang artinya beranilah melakukan sesuatu yang berharga. Maka saya ingin mengajak untuk kakak-kakak semua yang di sini untuk terus menulis apapun itu tulisannya dan kapanpun itu, karena menulis itu tidak akan pernah mati, walaupun tubuh kita akan mati, tapi tulisan kita akan hidup selamanya. Seperti itu. Terima kasih kakak-kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kak Siti. Wah, saya banyak belajar hal baru loh hari ini. Banyak banget dari kakak-kakak penulis yang lain. Keren. Oke, berikutnya Kak Ngafiatun. Silakan Kak. Bagaimana Kak kalau Kakak? Masih di mute? Oh ya. Ya, baik. Langsung saja ya. Iya Kak. Menurut saya arti menulis itu merupakan kegiatan menuangkan segala ide, gagasan, atau pemikiran yang dimulai dari menyusun huruf-huruf menjadi suku kata, kemudian dari suku kata menjadi kata, dari kata-kata akan terbentuk sebuah kalimat, dan kalimat itu kalimat yang bermakna. Jadi sebuah kalimat sederhana yang mempunyai makna itu dapat menjadi ruang untuk kita, memberi ruang kita untuk berekspresi, mencurahkan segala isi perasaan hati kita, dan bisa menjadi self healing. Bahkan ini menurut saya itu ukirlah sejarahmu sendiri melalui tulisan. Jadi menulis itu juga bisa untuk mengukir sejarah kita sendiri, dan untuk bisa mengukir sejarah itu kalau bisa yang baik-baik gitu. Jadi nulis yang bermanfaat gitu. Demikian Kak dari saya, mungkin arti menulis menurut saya seperti itu. Gitu mungkin dari Terima kasih. Makasih Kak Ngafiatun. Ya, Jadi sama-sama. prasasti juga ya Kak ya hasil tulisan kita ya. Betul. Jadi kalaupun raga kita tidak ada, hasil tulisannya masih bisa dinikmati oleh orang banyak gitu. Insya Allah ya. Iya, amin. Oke, berikutnya, nah kali ini sudah join nih sama kita lagi Akila Putri, yang merupakan tadi disebut-sebut adalah salah satu penulis yang termuda juga di dalam buku ini. Halo Akila. Ya. Hai. Gimana? Akila bisa kameranya diturunkan dikit, Nak, biar bisa kelihatan wajahnya, Nak. Wow, inilah biasa. peserta termuda kita. Baru pertama kali ya menulis ya, kemudian langsung disodorin tema ibu. Bagaimana ini waktu itu perasaannya? Silakan Akila. Perasaannya awalnya itu ragu karena kan masih pertama kali. Awalnya cuman kayak dibaca dulu aja sama ibu sama nenek, tapi bilang udah bagus, jadi akhirnya dikirim aja gitu. Oke. Tapi ketika diminta untuk menulis dengan topik ibu,
Akila masih ragu ya? Atau justru sebenarnya bisa nih banyak yang diceritakan dari sosok ibu? Sebenarnya banyak, tapi ada beberapa itu yang nggak bisa diceritakan di kepala tapi nggak bisa ditulis. Oke, seru ya. Oke, terus ini buku pertamanya sudah terbit nih Akila. Bagaimana selanjutnya? Masih berminat ya untuk berkarya-karya lagi ya? Mungkin menulis dan topik-topik yang lain ya? Anyway, selamat ya, sudah terbit bukunya, peserta termuda kita. Oke, terima kasih Akila. Ya, oke berikutnya, sebenarnya kami juga ingin tahu nih, suka duka menulis topik ibu ini bagaimana untuk beberapa teman penulis gitu, karena jujur saya sendiri juga ada mengalami kesulitan. Kenapa? Saking banyaknya yang perlu diceritakan sampai nggak tahu mau cerita yang mana. Oke, nah untuk sesi 3 kali ini saya ingin mengundang Kakak Diana Nuarita Lukitaningsih. Apakah sudah hadir? Hadir Kak. Alhamdulillah, iya monggo. Suka dukanya apa nih Kak? Atau lancar jaya? Silakan Kak. Ya, terima kasih Kak. Ini maaf barusan nyampe rumah. Alhamdulillah. Saya telat dari awal nggak ikut. Yang jelas bahwa ibu itu punya kenangan yang sangat mendalam buat anak perempuan. Kemudian kalau saya suka dukanya adalah saat harus memilih mana yang akan saya tulis karena begitu banyaknya memori saya akan ibu saya. Dan kebetulan juga karakter ibu saya itu lucu, sehingga dari sisi itulah yang kemudian saya coba ungkit memori-memori saya. Jadi benang merahnya di tulisan saya itu adalah beberapa mosaik tentang kelucuan ibu saya. Begitu Kak. Boleh dikasih bocoran dikit nggak ya Kak Luki? Kenapa? Boleh dikasih bocoran dikit nggak ya Kak Luki? Dikit aja, nanti kalau banyak-banyak jadi nggak baca nanti. Gitu ya. Bocoran apa nih Kak maksudnya? Tadi mozaik kelucuan ibu nih. Iya, kelucuan ibu saya itu saat dia pulang dari pasar, kemudian dia berteriak karena ternyata dia pulang itu membawa sepeda motor orang lain. Seru. Sadarnya baru di rumah. Itu makanya judul tulisan saya pilih adalah Hela Merah Ibu. Jadi motornya itu namanya Hela zaman dulu itu. Oh iya. Kan tadi saya Hela. Iya. Oke, kalau yang ingin tahu lebih lanjut, beli bukunya ya teman-teman, supaya bisa baca tuntas nanti. Oke, makasih Kak Luki. Terima kasih Kakak. Iya, berikutnya saya undang Kak BW Rini Mantika. Kak Rini, apakah sudah hadir? Belum ya? Oke, kita coba kita sambung. Oh ada, alhamdulillah. Oke. Silakan Kak Rini. Suka dukanya Kak Rini. Suka duka ini maaf. Menulis ini nih. Oh iya. Boleh nggak saya abis ini aja lupa. Oh, yang apa nih maksudnya? Pertanyaannya apa tadi ya? Oh, suka duka menulis untuk topik ini Kak. Ada suka dukanya nggak Kak? Bagaimana? Ya, jadi dalam menulis ini banyak sekali seperti yang dibilang oleh teman kita tadi, banyak sekali cerita yang mau dicurahkan, sehingga untuk memilih topiknya aja itu memang saya harus benar-benar mencari yang
benar-benar apa ya, menggugah gitu loh. Karena ibu saya ini alhamdulillah termasuk ibu yang tidak pernah berhenti walaupun umurnya sudah tua ya. Jadi perjuangan ibu itu semenjak ayah saya meninggal itu luar biasa. Dan untuk memilih topiknya saya susah sekali. Dibatasi halaman ya Kak ya? Iya. Halaman dan juga maksudnya hanya beberapa halaman, iya. Iya. Oke. Begitu banyak yang ingin disampaikan tentang sosok ibu ya Kak Rini ya. Iya. Oke. Oke, terima kasih Kak Rini sudah bergabung dengan kita. Berikutnya Kak Enianta Retnani. Kak Enianta Retnani sudah hadir? Ya, selamat malam. Halo Kak, selamat malam Kak. Ya, Bagaimana apa kabar Kak? semua? Mudah-mudahan Baik. semua dalam keadaan sehat. Terima kasih Kak Sinta. Amin. Iya, Ya Kak nih. Retna gimana Kak? Suka dukanya kalau Kakak bagaimana Kak? Ya, memang ini bermula pada satu hari setelah sekian tahun saya tidak menulis. Kak Yoni mengontak saya. Ya. Dia tanya, Mbak, bisa nggak ya menulis ini gitu tentang ibu? Saya bilang sama dia, aduh sudah sekian lama ya saya tidak menulis, saya bilang begitu. Nah, kemudian saya mencoba, ya pertama saya ragu, apakah saya masih bisa ya menulis begitu. Karena kalau ya ini sudah sangat sekian tahun saya tinggalkan ya hobi saya ini. Dan baru pada saat Kak Yoni mengontak saya mulai menggali kembali gitu. Iya. Saya akan coba. Saya pikir saya akan coba. Oh ini tentang ibu saya, artinya ibu kami semua ya. Iya. Jadi saya pikir mungkin ini akan lebih mudah. Ternyata tidak selalu mudah ya, karena memang seperti yang tadi juga disampaikan beberapa penulis yang lain bahwa ada terlalu banyak yang harus kita pilih, mana yang cocok, mana yang merahnya ya, artinya yang bersambung begitu ya, sehingga ya saya bersyukur ya bahwa dengan begitu saya mulai lagi mengingat-ingat kembali apa yang menjadi pengalaman saya bersama ibu saya yang insya Allah sudah bahagia di surga. Saya menulis ini dengan perasaan yang sangat mendalam. Ya, sampai akhirnya selesailah saya membuat tulisan saya tentang ibu saya. Ya, saya berharap semoga tulisan ini bisa menginspirasi yang lain ya, yang membaca mungkin ya. Dan saya juga berharap agar juga bisa menginspirasi anak-anak saya karena saya juga memberikan buku ini untuk dibaca oleh keluarga saya. Kalau Terima beberapa kasih. penulis Kak Enianta Retnani, beberapa penulis itu dalam proses penulisan karena mengenang ibunya ya, itu sambil beberapa kali mewek, beberapa kali menangis. Kalau Kakak bagaimana? Apakah mengalami Oh hal iya itu juga? sama. Jadi kalau Iya. lagi mengingat apa gitu, ini aja sudah sedikit gerekel. Karena saya memang moto yuyu orang bilang. Iya, makanya proses itu butuh ada hujan air mata tadi kayaknya. Iya betul sekali. Iya, betul. Berarti sama dirasakan sama yang lain Kak. Iya. Oke, terima kasih banyak sudah bergabung Kak. Ya, makasih Kak Sinta. Iya. Oke, berikutnya kita undang Kak Putri Ami. Kak Putri Ami sudah hadir? Atau Kak Sri Eka Handayani ya? Halo? Belum ada? Kalau belum kita lanjut dulu ke sesi keempat, yaitu pesan dan harapan dalam dunia literasi. Kami mohon Kak Dila Nurfatika. Ada Kak Dila?
Iya, ada. Alhamdulillah. Silakan Kak Dila, gimana nih pesan dan kesannya, pesan dan harapan dalam dunia penulisan atau dalam dunia literasi, Kak? Ya, bismillah. Untuk pesan sendiri, ya dunia itu literasi, insya Allah akan memberikan pesan yang sangat membekas karena literasi itu sangat penting bagi Indonesia, dan kita sendiri bahwa mengetahui masyarakat Indonesia memiliki minat baca yang rendah. Sebenarnya kita memiliki daya baca yang tinggi, hanya saja karena minat bacanya rendah, akhirnya ya kita menempati peringkat di 10 ke bawah dari seluruh penjuru dunia. Artinya kita harus bisa menggerakkan dunia literasi tersebut dengan cara hal-hal kecil yang mungkin kita sendiri bisa mencoba, yakni dengan cara menulis. Dan harapan kedepannya semoga tidak hanya di peluncuran buku atau di antologi buku Bidadari Tak Bersayap ini saja, namun juga bisa istiqomah dan terus berkarya untuk karya-karya selanjutnya. Amin, 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 amin. Oke, terima kasih Kak Dila. Good job. Benar, kita masih rendah ya. Masih peringkat 10 terbawah maksudnya ya. Oke, berikutnya Kak Nuri Susilowati. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Nuri. Kak Nuri, apa nih pesan dan harapannya Kak Nuri dalam dunia penulisan? Iya, baik Kak. Sebelumnya ini merupakan awal saya, begitu ya Kak ya. Jadi sebelumnya memang saya belum pernah menulis dalam arti PD begitu ya. Jadi dengan adanya wadah komunitas online untuk menulis literasi ini, jadi saya semakin termotivasi. Terus kemudian untuk terus belajar menulis, dan harapannya semoga dunia menulis seperti ini, literasi seperti ini bisa menginspirasi banyak orang begitu, di mana di situ bisa menuangkan apa yang dirasakan seperti itu dengan tulisan yang sangat mempunyai manfaat dan berkesan seperti itu. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kak Nuri. Ada Kak Isna ini Kusuma. Kak Isna ini Kusuma. Kak, maaf ya sinyalnya enggak masuk rumah nih, sendet-sendet. Oh, oke. Bagaimana Kak? Iya. Jadi kalau harap langsung aja ya Kak ya? Iya. Kalau literasi sendiri itu kan kecakapan se-individu ya, jadi kecakapan dalam hal ada yang membaca, keterampilan dan lain sebagainya. Harapan saya untuk dunia literasi ya agar bisa meningkatkan literasi kita semuanya. Jadi setiap individu bisa meningkat juga kecakapannya, keterampilannya juga bisa meningkat. Itu sih harapan saya. Sangat singkat ya. Ya, nggak apa-apa Kak Isna, terima kasih banyak sudah bergabung, sudah baru sampai rumah ya Kak ya. Oke, silakan Kak dilanjut. Susah. Iya, silakan dilanjut dulu kegiatannya Kak sambil kita nunggu pembicara kita hari ini Kak. Oke, berikutnya. Halo? Oh ya. Berikutnya Kak Emi Siti Mariam. Halo Kak Emi. Apakah Kak Emi hadir? Kak Emi belum hadir ya. Kalau KMF Az-Zahra? Acara apa ini, Beb? Tak ada. Udah nggak ada beda buku. Iya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, gimana nih Kak Melani? Ada pesan dan harapan nggak dalam dunia penulisan? Iya. Jadi ini buku kedua saya. Kebetulan saya juga baru sebetulnya bukan hobi menulis itu sebenarnya. Cuma karena awalnya tertarik, lama-lama kok ternyata menulis tuh penting ya gitu. Karena ya penting aja gitu. Pesan saya
ya semoga di dunia literasi ini bisa semakin berkembang atau maju gitu. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh sebelum-sebelumnya, di mana di Indonesia itu minat bacanya masih rendah gitu. Jadi kita-kita dan juga kita semua ya sebagai penulis biar bisa berkreasi lagi gitu loh, sekreatif mungkin gitu, sehingga itu tuh memikat para pembaca gitu supaya mau buat membaca gitu. Ya, Seperti betul. itu sih kurang lebih. Semangat. Selamat atas bukunya kedua ya kali ini ya, Melani ya. Oke. Terima kasih. Nah, teman-teman semua, yang kita tunggu-tunggu akhirnya sudah bergabung bersama kami. Setelah ini adalah kita saksikan bersama, kita simak pembicara dari Wonderland Family Publisher. Beliau adalah seorang psikolog dan juga penulis juga, yaitu Ibu Sukma Diarti Parangin-Rangin MPSI. Nah, bagaimana profil beliau? Wah, Kak Hidina minta tolong ya. Oke. Ini profil dari Ibu Sukma Diarti Parangin-Rangin MPSI, seorang psikolog. Beliau dari sarjana psikologi Universitas USU ya, Universitas Sumatera ya. Kemudian magister profesi psikologi dari UGM, Universitas Gadjah Mada. Dan aktivitas beliau selain sebagai seorang psikolog, beliau adalah CEO dari Positive Consulting, kemudian pendiri Parenting School Indonesia, seorang penulis juga, dan owner dari Sukma Batik Jogja. Wah, aktivitasnya seabrek. Wah, luar biasa, seabrek dan dari berbagai macam bidang ya. Oke, dan buku solo yang telah diterbitkan adalah Parenting School, Orang Tua Bahagia, Anak Tumbuh Ceria. Dan buku antologi yang sudah dikaryakan oleh Kak Sukma Diarti adalah Seni Melewati Masalah, Sukses Menjadi Orang Tua, Bahagia Bersama Al-Quran, Teka-teki Hijrah Muslimah, Perjalanan Menuju Baitullah, Cinta Tak Berjarak, Long Distance Marriage, dan Aku Memilih Ta'aruf. Nah, bagaimana ya yang disampaikan oleh Ibu Sukma Diarti? Kita sambut Ibu Sukma Diarti Parangin-Rangin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Sinta. Alhamdulillah seneng banget. Terima kasih sekali sudah bisa join. Alhamdulillah atas izin Allah Waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Ya, terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, ibu-ibu, teman-teman yang saya sayangi. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin. Alhamdulillah. Terus terang senang sekali saya bisa diberikan kesempatan untuk bisa sharing dan berbagi bersama ibu-ibu, teman-teman semuanya yang merupakan keluarga besar ya dari Wonderland. Bener ya? Ya, benar ya. Saya juga termasuk yang memiliki hubungan yang baik dengan Mbak Ulan ya, founder dari Wonderland. Beberapa buku-buku antologi saya dan teman-teman juga diterbitkan di Wonderland dan senang sekali pada kesempatan kali ini bisa bergabung dan bersama ibu-ibu semua dalam launching Masya Allah bukunya yang berjudul Bidadari Tak Bersayap. Masya Allah, tepuk tangan dong untuk semua penulis. Ya, selawat dan salam tak lupa senantiasa kita hadiahkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga pertemuan kita kali ini juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tidak berlama-lama saya ingin share sedikit ya yang bisa saya bagikan. Semoga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita semuanya. Apakah layar saya masuk, Bu Sinta? Masuk, Kak? Masuk. Ya. Ya. Oke, ya menarik sekali tema yang diberikan untuk kesempatan malam ini, yaitu menulis sebagai aktualisasi diri dan ekspresi cinta. Benar nggak ya? Ya, tadi sempat dengar ya sharing dari ibu-ibu, teman-teman semuanya tentang
pengalamannya di dunia kepenulisan, ada yang sampai terharu saat menuliskan pengalamannya, ada yang ya begitu ya. Jadi ketika kita menulis, jadi benar secara penelitian juga ibu-ibu teman-teman semuanya, ketika kita menulis itu tidak hanya mengaktifkan pikiran sadar kita aja, ya, tetapi juga mengaktifkan pikiran bawah sadar kita. Ya, jadi dua pikiran kita itu aktif secara bersamaan ketika kita menulis. Maka dari itu memang banyak sekali manfaat dari proses menulis, gitu ya. Kenapa? Karena tidak hanya secara logika pikiran kita aja yang bermain, tetapi juga pikiran bawah sadar kita yang kaitannya erat dengan perasaan juga aktif. Nah, makanya tadi ketika menulis ada yang terharu, ada yang menangis, ada yang kemudian merasa senang gitu ya, karena semua memori jadi terpanggil kembali. Nah, dan bahkan berdasarkan penelitian teman-teman sekalian, ketika kita menulis itu ya, ada sebuah penelitian di Harvard Business School ya, jadi diteliti nih ke mahasiswanya yang sudah tamat. Ya, jadi baru tamat nih diteliti bagaimana pengaruh dari menuliskan impian terhadap masa depan mereka. Nah, dari hasil penelitian tersebut terdapat data bahwa 87% itu tidak punya impian dan tidak menuliskannya. Banyak banget ya, jadi udah ngalir aja deh gitu ya, hidup mah ngalir aja gitu ya, jadi tidak punya impian dan tidak menuliskannya. Dan kemudian ada 10% yang mempunyai impian tapi tidak dituliskan gitu. Ketika ditanya, kamu ketika tamat nih mau jadi apa gitu, oh saya pengen jadi akuntan misalnya gitu ya, tapi tidak dituliskan, tapi dia sudah berpikir, oh dia mau jadi apa, sudah difikirkan. Dan kemudian sisanya yang 3%, mereka mempunyai impian dan menuliskannya. Ya, jadi menuliskan ini tidak banyak orang yang melakukannya. Maka tepuk tangan dong buat diri kita nih, kita semua ini ya, yang termasuk para penulis yang sudah bersedia mengizinkan dirinya menjadi seorang penulis. Ya kan? Nah, hasil dari penelitian tersebut teman-teman sekalian, bahwa terdapat hasilnya bahwa yang 10% yang punya impian tapi tidak menuliskan mempunyai pendapatan 2 kali lipat lebih besar dari mereka yang tidak punya impian dan tidak menuliskannya. Nah, jadi berpikir secara aktif itu sudah membuat kita jauh lebih unggul daripada yang tidak memikirkan masa depannya sama sekali. Ya kan, 2 kali lipat. Dan mereka yang menuliskan, memiliki impian dan menuliskan impiannya tersebut, memiliki penghasilan 10 kali lipat dari semuanya. Nah, jadi ini by penelitian gitu ya, jadi terbukti gitu bahwa besar sekali pengaruh dari menulis, proses menulis. Kenapa? Karena ketika kita menuliskan impian kita, nih teman-teman mungkin di awal tahun sudah pada menulis resolusi belum? Ya, ketika kita menuliskan resolusi misalnya, impian kita, maka kita kan jadi mikir ya, oh ya saya pengen apa ya? Yang tadinya tidak terpikir pun jadi terpikirkan. Apalagi misalnya dia gabung sama komunitas menulis nih, wah teman saya menargetkan 5 buku nih lahir tahun ini. Nah, kita pun yang tadinya minder atau mungkin nggak pede, jadi terdorong, wah saya juga pengen dong 3 deh gitu. Kalau teman saya yang sudah senior 5, saya 3 deh gitu ya. Nah, jadi itu mengaktifkan juga pikiran bawah sadar kita yang kaitannya dengan emosi. Nah, kenapa penting mengaktifkan pikiran bawah sadar yang kaitannya dengan emosi ini? Karena emosi ini, teman-teman, memiliki peran 88% terhadap kenyataan yang akan kita peroleh. Berapa persen, teman-teman? 88%. Ya, jadi kalau emosi kita ikut selaras dengan pikiran kita tuh 88%. Makanya tadi yang 3% yang menulis tadi itu 10 kali lipat ya keberhasilannya. Nah, karena emosinya ikut main dan selaras dengan impiannya. Maka penting gitu. Ya, sedangkan pikiran sadar, oh saya pengen nulis, tapi cuma di pikiran aja. Hanya 12% saja kontribusinya nanti terhadap hasil yang kita peroleh. Ya, maka menulis apa yang kita impikan, menulis apa yang kita rasakan, itu memiliki efek yang luar biasa terhadap kehidupan kita. Nah, maka kalau kita ini ya, sesuai judulnya ya,
Kalau kita ingin mengaktualisasikan diri kita, ya aktualisasi itu kan kaitannya dengan pengen meraih apa, pengen menjadi apa, gitu kan. Maka tuliskan. Jangan takut menuliskan impian kita, jangan takut menuliskan harapan-harapan baik kita. Karena dengan cara menuliskan itulah pikiran sadar maupun bawah sadar kita aktif, dan itu membuat impian kita itu jauh lebih mudah untuk kita raih. Setuju? Setuju ya? Setuju, Kak. Setuju, sip. Nah, kemudian tadi menulis juga merupakan ekspresi cinta. Nah, ekspresi cinta ini itu tadi ya, karena besar kaitannya dengan emosi. Nah, ini tadi aktualisasi diri, karena dengan menulis kita bisa meraih impian-impian kita. Gitu ya, tadi pengen meraih apa nih, resolusinya apa nih tahun ini. Kita bisa meraihnya dengan kita menuliskannya secara detail gitu ya. Wah, saya tahun ini pengen menuliskan 5 buku, diterbitkan secara mayor 3 misalnya ya, yang antologi misalnya 10 gitu ya, yang 2 indie. Nah, itu juga bisa teman-teman tuliskan. Ya, kemudian manfaat dari menulis lainnya itu tadi ya, ekspresi cinta. Ekspresi cinta. Saya pernah mengikuti pelatihan, kalau teman-teman, kakak-kakak pernah ikut pelatihan SEF. SEF itu Spiritual Emotional Freedom Technique, nanti bisa dicari. Nah, itu di situ saya mendapatkan materi tentang love letter. Nah, pernah dengar nggak love letter? Jadi surat cinta ya, ya surat cinta ya. Nah, yang itu ditujukan kepada orang yang kita sayang. Kuning Kulong 3 nomor 22 Surabaya. Ya, love letter kita tujukan kepada orang yang kita sayang, misalnya orang tua, pasangan, atau mungkin sahabat kita yang selama ini, atau mungkin guru kita nih. Nah, di Wonderland siapa nih, misalnya gurunya ya, atau ketua kelasnya, kita merasa, waduh, dengan saya ikut gabung di Wonderland, akhirnya saya yang tadinya merasa nggak bisa nulis, jadi bisa nulis. Wah, tadinya saya nggak punya buku, jadi bisa punya buku. Itu kan. Nah, kita menuliskan ekspresi cinta, perasaan kita, rasa syukur kita, ya, karena peran dari guru kita, peran dari teman-teman kita, peran dari orang tua kita bisa menjadi sosok yang seperti saat ini. Nah, ketika kita sudah menuliskan tuh surat cinta kita, terima kasih, gitu ya. Nah, kita kirimkan. Nah, kalau di pelatihan SEF itu ya, nanti surat cinta yang udah kita tuliskan, kita kirimkan ke orangnya, lalu kita jadwalkan untuk kita membacakan surat tersebut di hadapan orangnya. Nah, itu nanti luar biasa hasilnya. Ya, nah, teman-teman juga bisa praktekkan. Atau tidak langsung dibacakan juga bisa, misalnya teman-teman kirim surat aja ke pasangan, ke orang tua, tentang perasaan cinta teman-teman selama ini kepadanya. Dan termasuk dari bidadari tak bersayap ini ya, pastinya ini juga ungkapan cinta teman-teman semua kepada sosok ibu yang sudah banyak berjasa dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang terakhir, manfaat dari menulis adalah sebagai proses healing, teman-teman. Pernah dengar ya self-healing? Self-healing itu artinya adalah proses kita membersihkan jiwa. Nah, gitu ya. Jadi pastinya dalam hidup ini kita ada naik turunnya ya. Ada kalanya kita merasa senang, ada kalanya juga kita tidak bisa lari ketika kita dihadapkan pada peristiwa-peristiwa yang tidak sesuai harapan kita merasa sedih, kecewa, sakit hati ataupun marah, gitu ya. Nah, tapi tidak semua orang bisa mengekspresikan perasaannya. Mungkin dia merasa malu, ya, atau mungkin dia merasa takut nanti kalau saya kasih tahu saya dimarahin malahan gitu ya, atau nanti kalau saya beritahu ini adalah aib. Nah, gitu ya. Maka menulis juga bisa menjadi salah satu cara penyembuhan diri ketika kita dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak sesuai harapan kita. Kaitannya nanti dengan kesehatan jiwa. Jadi teman-teman sekalian, manfaat dari menulis juga kaitannya besar terhadap kesehatan jiwa kita. Apa itu kesehatan jiwa? Kesehatan jiwa adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Ya, nah ini. Jadi dengan menulis banyak sekali saya dapati teman-teman yang dia melakukan proses healingnya itu ya lewat menulis. Itu tadi ya, karena dengan menulis apa yang tidak bisa kita ungkapkan secara verbal kepada orang lain bisa kita ekspresikan secara lebih leluasa saat kita menulis.
gitu kan. Nah, nanti kalau ketahuan gimana tulisannya? Ya ada solusi lain gitu ya, bisa dibakar atau disobek-sobek sehingga orang lain tidak tahu. Tapi kita sudah mengeluarkan, ya kan? Kita sudah mengeluarkan apa yang kita rasakan, beban pikiran kita, gemuruh di jiwa kita. Dengan menulis kita sudah keluarin itu semua, sehingga tidak lagi melekat dalam diri. Nah, maka setiap kali teman-teman misalnya pengen cerita tapi belum ada teman cerita, nggak apa-apa dituliskan. Ya, itu juga merupakan salah satu proses healing atau terapi jiwa. Nah, itu akan membuat kita plong. Kenapa bisa plong? Ya karena udah tersalurkan, udah keluar nih, udah keluar gitu. Jadi sedikit akan bertambah lega, gitu, ya. Nah, ini orang yang sehat jiwanya bisa beraktivitas secara produktif, bisa menggunakan potensi yang dimilikinya dengan maksimal, kemudian dia mampu berpikir positif dan jernih, sehingga bisa menghadapi berbagai persoalan yang terjadi sehari-hari, dan mampu lebih baik dalam menyikapi masalah yang datang, serta memiliki hubungan sosial yang lebih harmonis. Nah, jadi banyak sekali manfaat ketika kita sehat jiwa ya, jadi tambah produktif, hubungan sosial kita juga harmonis, dan kita juga bisa menjadi pribadi yang bermanfaat. Oke, ini tadi hal-hal yang membuat kita tidak tenang, tidak sehat jiwanya, yaitu tadi harapan tidak sesuai kenyataan, kemudian membandingkan diri dengan orang lain, atau terlalu khawatir dengan komentar orang lain, nanti komentarnya di mana ya, aduh, saya kan baru penulis pemula nih, nanti gimana ya tanggapan orang-orang terhadap tulisan saya? Ya udah hajar aja, pokoknya mulai aja gitu ya. Komentar yang lain mah ya diterima sebagai hal yang positif aja untuk masukan ya. Tapi yang penting kita namanya baru mulai, ya mulai aja gitu kan. Nanti bersamaan dengan itu kita terus bertumbuh. Kemudian yang membuat kita tidak tenang juga adalah menyesali masa lalu. Nah, gitu ya. Jadi saya punya teman itu ya masa lalunya luar biasa gitu ya, karena orang tuanya mungkin didikannya sangat keras begitu ya, sampai ada trauma sendiri ya di dirinya. Nah, dia kemudian melakukan katarsis. Katarsis itu melepaskan emosi-emosi masa lalunya itu lewat proses menulis. Jadi kayak buat novel gitu ya, novel penuh hikmah dari kejadian masa lalunya, yang kemudian pasti kita ketika kita punya luka di masa lalu kan kita nggak pengen juga menyebar luka ya. Jadi ketika kita menuliskan itu ya memang ada luka, tapi kita sebagai penulis itu kita punya tanggung jawab untuk memaknai ulang luka kita itu agar ketika dibaca orang lain maupun dibaca oleh diri kita, kita sudah bisa memaknai ulang. Kalau di masa kecil kita memaknainya, aduh ibuku kok kejam banget gitu ya. Nah, kalau di masa kini kita sudah bisa melihat nih ke belakang, oh bahwa didikan ibu yang keras di masa lalu itu adalah proses yang membuat saya jadi wanita yang mandiri saat ini. Nah, itu kan sehingga dengan pemaknaan yang sudah berbeda itu, kita justru jadi bisa mensyukuri luka masa lalu kita. Ya, sehingga akhirnya kita berdamai dan kemudian tulisan kita pun menjadi tulisan yang inspiratif. Ya, begitu juga kemudian ada juga yang membuat kita tidak tenang adalah terlalu mengkhawatirkan masa depan. Nanti gimana ya tulisan saya bisa diterima nggak ya? Aduh buku saya nanti diterima masyarakat nggak ya? Gitu. Ya, terlalu mengkhawatirkan masa depan. Nah, ini juga bisa kita atasi dengan bersikap optimis. Ya, mulai aja dulu. Oke, ini tadi katarsis. Nah, jadi manfaat menulis tadi yang itu untuk healing, nah itu bisa menulis dapat menghindarkan kita dari stres dan depresi, meningkatkan daya ingat, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan imunitas tubuh. Ya, nah ini ada satu teknik ya yang namanya eras terapi. Ya, nanti teman-teman bisa praktekin nih ya kaitannya dengan ekspresi cinta ya. Kalau kita cinta pada diri kita, tentu kita tidak akan membiarkan diri kita lama-lama memendam perasaan luka gitu ya. Maka apa yang perlu kita tuliskan? Nah, ketika kita menulis untuk self healing atau membantu orang lain untuk healing, kita bisa bantu nih. Jadi kita mengakui dengan jujur perasaan kita. Oke, saya sedang merasa sedih. Oke, saya sedang merasa marah nih, gitu ya. Kita mengakui perasaan itu. Ya, oke, saya sedang merasa tidak baik-baik aja nih, gitu. Ketika saya merasa marah, merasa sedih, saya mengakui itu. Jadi tidak menutupi. Ya, karena sebenarnya diri kita itu juga pengen diperhatikan, gitu loh.
Ya, maka ketika diri kita merasa Maaf, sedih, Ibu, nggak suaranya apa-apa. terlalu kecil. Oh iya. Baik, kemudian sekarang sudah tambah jelas, Ibu? Halo? Sudah jelas, Kak. Oh, sudah ya. Ya, jadi pertama kita akui dulu dengan jujur perasaan kita. Kalau kita merasa kesel, merasa sedih, merasa marah, diterima perasaannya. Nih ya, masuk ke poin ketiga. Ya, pertama kenali perasaannya apa, kemudian akui bahwa perasaan itu ada. Gitu ya. Jadi ada tuh klien saya dia merasa sedih gitu kan, tapi dia menutupi kesedihannya. Nah, akhirnya kan jadi numpuk-numpuk jadi penyakit. Ya, kalau kesedihan yang dipendam berlarut-larut nanti jatuhnya penyakit asma. Ya kan? Maka nggak apa-apa kalau kita sedih gitu. Jadi kita perlu jujur pada diri sendiri. Lalu ketika kita sudah mengakui perasaan kita, tuliskan bahwa kita menerima perasaan tersebut. Gitu ya, kita menerima perasaan tersebut dan menghargai, oke, nggak apa-apa kamu sedih, gitu kan? Lalu dengan kesadaran penuh kita putuskan untuk kemudian kita ikhlas menerima perasaan tersebut dan ikhlas pula melepaskannya. Ya, ketika misalnya kita sakit hati nih dengan statement teman kita gitu ya, kita terima rasa sakit hatinya lalu kita ikhlaskan untuk melepaskan dengan cara memaafkan. Ya, dituliskan. Ya, setelah dituliskan semua perasaan-perasaannya, baru cara benar-benar melepaskan emosi itu kita terima lalu kita maafkan dan kita lepaskan perasaan tersebut. Nah, cara melepaskannya bisa juga dengan kita bakar. Ya Allah, dengan saya bakar tulisan ini atau kertas ini, saya lepaskan juga rasa sakit hati saya. Gitu ya. Jadi insya Allah dengan seperti itu, maka emosi yang kita rasakan bisa lepas dan perasaan kita pun menjadi semakin damai. Ya. Seperti itu teman-teman sekalian, ini adalah beberapa buku hasil dari aktualisasi diri gitu ya. Jadi teman-teman, ini salah satu buku yang saya tuliskan berdasarkan pengalaman pribadi. Maksudnya ketika saya saat itu masih punya balita-balita gitu ya. Memang saya dunia saat itu tamat psikolog gitu. Tapi saat itu masih punya bayi-bayi, masih punya balita. Maka karena saya belum bisa beraktivitas di luar rumah, sebagian besar waktu saya adalah di rumah karena memang fokus ke anak saat itu, maka yang bisa kita berdayakan adalah potensi pengalaman pengasuhan yang kita hadapi sehari-hari. Ya, maka teman-teman sekalian juga bisa untuk tetap menulis setelah karya perdananya ini dengan pengalaman-pengalaman yang teman-teman miliki gitu ya. Misalnya kalau sebagai guru bisa menuliskan tentang aktivitasnya, sebagai orang tua juga bisa, kemudian sebagai karyawan juga bisa, atau sebagai bisnismen juga bisa untuk membuat kita menjadi seseorang yang lebih bermanfaat lagi dari pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui. Pasti ada banyak hal inspiratif yang bisa kita bagikan sehingga membuat diri kita terus bertumbuh dan kehadiran kita di dunia ini juga bisa memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Sebagai penutup ada sebuah quote dari Ralph Marston yang mengatakan happiness is a choice, not a result. Ya, jadi kebahagiaan itu adalah sebuah pilihan. Yes, bukan sebuah hasil gitu ya. Nothing will make you happy until you choose to be happy. Tidak ada yang bisa membuat kita bahagia kecuali memang kita memilih untuk bahagia. Jadi pilihlah bahagia tanpa tapi, bahagialah saat ini. Tepuk tangan, selamat saya ucapkan kepada semua penulis Bidadari Tak Bersayap. Kalian semua adalah pribadi yang hebat, pribadi yang unggul. Berikan cinta dulu dong untuk dirinya. Boleh kasih pelukan hangat pada dirinya, ucapkan wahai diriku. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Kamu sudah memberikan yang terbaik yang kamu bisa. Aku bangga sama kamu. Thank you. I love you. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bermanfaat Kak Sukma. Memang benar ya, bahagia itu happiness is a choice ya. Tapi kadang sementara beberapa orang di luar sana itu kadang merasa bahwa
aku nggak punya pilihan buat bahagia. Wah, ini perlu nih. Perlu menulis maksudnya. Kak Sukma, ini saya ada beberapa titipan pertanyaan dari peserta ya. Yang pertama adalah dari Kak Retno. Bagaimana menjaga mood menulis tuh supaya selalu meningkat? Itu yang pertama. Kalau yang kedua dari Kak Ati, bagi tips dong bagaimana memotivasi penulis pemula agar ketika sudah join grup tetap memiliki tekad untuk menyelesaikan tulisannya gitu. Mau nggak silakan dua dulu sih ini Kak Sukma. Oke, terima kasih Kak Sinta. Ya, jadi gimana supaya meningkatkan mood kita itu tetap naik gitu ya. Nah, ini ya kaitannya dengan motivasi, dengan emosi gitu ya. Jadi memang emosi kita itu ada kalanya naik, ada kalanya turun gitu ya. Maka bergabung dengan komunitas menulis adalah salah satu pilihan yang membuat mood kita itu bisa cenderung stabil gitu. Kenapa? Kenapa? Karena ada teman yang saling mengingatkan gitu ya. Ada target yang perlu diselesaikan gitu ya. Bahkan mungkin kalau misalnya lebih disiplin lagi grupnya, ada IKOP gitu ya, ada hukuman yang harus dibayar ketika kita misalnya tidak konsisten menulisnya. Maka ketika teman-teman bergabung di Wonderland atau komunitas menulis, itu juga menjadi salah satu cara untuk menjaga konsistensi kita, begitu ya Kak Sinta ya. Oke. Berikutnya juga tentu kita harus punya niat yang lurus gitu ya. Oke, niat, kemudian tujuan mengapa kita menulis gitu ya. Kalau saya sendiri salah satu niat menulisnya adalah sebagai wujud syukur. Nah, gitu ya. Wujud syukur kenapa? Ya karena dikasih kesehatan, misalnya dikasih ilmu, dikasih misalnya pengalaman, pastinya dengan kita menuliskan sambil kita mengingatkan diri sendiri juga bisa memberikan inspirasi dan manfaat juga buat orang lain. Dan itu menjadi salah satu cara untuk kita mensyukuri nikmat yang sudah diberi. Begitu Kak Sinta. Kemudian tadi yang kedua ya. Iya. Membagi tips bagi para penulis pemula. Ya, bagaimana supaya bisa ketika sudah join tuntas sampai akhir. Menyelesaikan. Iya, betul. Iya, benar. Nah, itu artinya kita perlu menguatkan niat kita. Sebenarnya berarti sudah punya niat ya Kak Sinta ya, dengan bergabung ke grup itu sudah ada niatnya. Tinggal menguatkan tekad begitu ya. Ya. Kuatkan tekadnya bahwa ketika kita menyelesaikan apa yang sudah kita mulai, artinya kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Ya enggak sih? Ya kan? Betul. Komitmen ya, komitmen. Komitmen, benar banget. Ada namanya, saya pernah ikut pelatihan itu, namanya integrity terapi. Teman-teman. Jadi cara melatih integritas kita adalah ketika kita sudah bergabung dengan suatu kegiatan, misalnya tadi ya grup menulis, maka ketika ada target di situ ya kita tuntaskan. Ketika kita berhasil menuntaskan target tersebut, integritas kita naik. Dalam artian penilaian kita terhadap diri kita itu jadi tambah gitu loh. Ya, self love-nya jadi meningkat. Kita jadi lebih menghargai diri kita. Oh, bahwa ternyata aku bisa ya. Tadinya aku tuh ragu loh gitu. Tapi akhirnya tahu ternyata saya bisa ya menyelesaikannya. Ya, meskipun mungkin hasilnya saya belum puas banget, tapi saya sudah mencoba dan saya menyelesaikannya, gitu ya. Itu akan meningkatkan harga diri kita, meningkatkan konsep diri kita, dan meningkatkan juga diri kita semakin bertumbuh lagi, dan tentunya orang lain juga sembari dengan itu juga akan melihat bahwa kita juga punya kontribusi yang positif bagi sekitar kita. Itu juga harus kita sering lakukan ya Kak, untuk self love itu kadang yang kita suka lupa untuk mencintai diri kita sendiri juga, memberikan pengakuan pada diri kita sendiri. Ini ada lagi pertanyaan dari Rizkila. Kalau misalnya menulis itu adalah sebagai healing, sebaiknya dibaca untuk diri sendiri atau dibaca untuk orang lain? Oke, kalau untuk healing tentunya untuk diri kita sendiri gitu ya. Kadang-kadang kan kita malu nih yang mau di healing, mungkin kadang kita merasa ini kayaknya nggak penting deh gitu ya bagi orang lain. Mungkin ini apaan sih, lebay banget gitu kan. Iya kan gitu ya, atau mungkin terlalu tinggi masalahnya sehingga kalau kita sampaikan justru kita merasa malu gitu ya, atau merasa bersalah atau merasa takut gitu kan. Maka memang menulis itu ya untuk diri kita, teman-teman, gitu, self healing. Makanya tadi saya sampaikan ketika sudah dituliskan, boleh dibakar atau disobek atau dibuang, gitu ya, supaya tidak ada orang yang membaca. Gitu ya. Kalau misalnya
itu tadi, karena itu tadi biasanya kan kita tidak menyampaikan apa yang kita rasakan ke orang lain kan itu tadi ya, karena takut respon mereka. Ya mungkin belum berkesempatan ke psikolog untuk konseling kan. Kalau misalnya teman-teman ada kesempatan bisa ke psikolog terdekat. Tapi kalau misalnya tidak, ya itu tadi salah satunya dengan menulis. Oke. Pertanyaan keempat ya Kak Sukma. Mohon maaf ini banyak sekali pertanyaan lagi antri ya. Saya bacakan langsung Kak ya. Boleh. Oke, kalau pada awalnya itu ketika menulis itu yang ditulis adalah sesuai dengan cerita nyata saya. Tetapi selanjutnya cerita itu keluar dari kisah saya. Di psikologi disebut apa ya Ibu? Mungkin ada teorinya? Oke, kalau sesuai apa adanya berarti kita proses healing gitu ya. Tapi kalau udah kemudian kita tambah kurang itu udah jadi ini ya kayak kalau cerita namanya apa itu berarti dalam dunia penulisan fiksi ya. Fiksi ya. Udah jadi fiksi ya. Kalau sudah tidak nyata lagi masuknya ke fiksi. Ya. Gitu. Tapi maksudnya nggak apa-apa ya Kak. Maksudnya mungkin yang dimaksud di sini kalau di psikologinya gitu ya nggak masalah. Nggak apa-apa. Ya, jadi ketika cerita pribadi itu kita modifikasi agar bisa lebih besar hikmah atau inspirasinya, it's okay gitu. Dan bisa ditambahkan bahwa misalnya itu inspirasi dari pengalaman pribadi atau mungkin disamarkan juga boleh. Iya, betul. Inspirasi tulisannya dari diri sendiri. Iya. Ada lagi Kak dari Kak Dila Nurfatika. Kak izin tanya nih, bismillah. Gimana sih cara fokus agar tidak mudah insecure atas karya orang lain dan meyakinkan bahwa kita juga bisa seperti mereka? Dan satu lagi Kak, apakah motivasi Kakak menjadi psikologi dan apakah saat udah menjadi psikolog tetap bisa menuangkan karya dalam bentuk tulisan? Ya, bisa banget gitu ya. Tadi kan teman-teman sudah lihat ada beberapa tulisan ya, buku, iya. Menarik Jadi, semua judulnya. Ya, jadi poin plusnya kalau karena saya psikologi berkaitan dengan manusia ataupun kesehatan jiwa, nilai-nilai itu bisa saya tambahkan di tulisan-tulisan saya, gitu kan ya. Walaupun teman-teman yang di luar psikologi juga banyak banget gitu yang juga menuliskan pengalaman pribadi atau tulisan-tulisan yang kaitannya dengan dunia psikologi. Banyak banget juga begitu. Iya. Tadi yang di awal apa ya? Oh, ini apa namanya? Bagaimana supaya kita tetap fokus, tidak mudah insecure atas karya orang lain. Tidak mudah insecure terhadap karya orang lain. Nah, ini kaitannya tadi dengan komentar orang lain gitu ya. Salah satu hal yang membuat kita tidak tenang. Maka solusinya teman-teman, ketika kita mau membandingkan diri kita, ya bandingkan dengan diri kita sebelumnya. Gitu ya. Karena kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, misalnya penulis senior gitu ya, sedangkan kita saat ini masih penulis pemula, ya ampun ya, lari maraton ngejarnya. Iya. Betul. Ya, dari kapan tahun mulainya, kita baru mulai. Nah, kalau kita membandingkan diri kita dengan dia kan nggak mulai kita jadinya. Iya. Dong gitu. Maka ketika kita baru mulai, bandingkan diri kita dengan sebelumnya. Wah, dulu saya nggak berani menulis, bahkan nggak bisa menulis sama sekali. Alhamdulillah, sekarang ini ya saya sudah bisa menuliskan Bidadari Tak Bersayap, menjadi tulisan pertama saya dan sudah dibukukan. Wah, terima kasih diriku, gitu ya. Jadi kita sudah bisa mengapresiasi diri kita bahwa ternyata kita bertumbuh ya. Tadinya belum punya buku, sekarang sudah punya buku. Tadinya belum bisa menulis, ya saya juga dulu belum bisa teman-teman, kakak-kakak, bahkan menulis kalau di Facebook itu namanya apa yang kamu pikirkan gitu kan ya, menulis status. Status. Menulis apa ya? Gitu. Ketika bergabung di komunitas menulis saat itu, yang kita dipaksa dalam tanda petik ya, dipaksa untuk menulis satu artikel satu hari. Mau nggak mau kita jadi cari inspirasi, apa ya inspirasi pagi ini yang bisa saya tuliskan. Misalnya yang saat itu saya dapatkan inspirasi dari anak-anak gitu ya, karena mereka yang terdekat gitu ya, ada polanya apa, saya jadikan inspirasi yang bisa ditulis. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, tetap optimis aja, mulai aja gitu ya, nanti bersamaan dengan itu kita apresiasi pertumbuhan kita. Oke, Kak, masih ada 2 pertanyaan terakhir nih. Mohon maaf teman-teman dibatasin karena mau banyak. Antusias ya kakak-kakak semua. Iya, luar biasa. Oke, pertanyaan yang kelima dari Lairi Nur Permata. Bagaimana cara memilih
dan memilah ide agar saat menulis sebagai proses healing dari luka dan trauma masa lalu bisa dilakukan secara objektif dan menebarkan aura positif tanpa didominasi oleh perasaan negatif yang dominan terasa gitu. Oh gitu. Berarti perlu healing dulu gitu ya. Oh iya. Nah, gitu. Waktu saya menuliskan buku parenting itu ya, parenting school, saya juga belum jadi ibu yang baik-baik amat. Bahkan sampai saat ini saya belum mengakui bahwa saya ibu yang baik gitu. Tapi justru saya dengan menulis, saya sambil belajar kan ya, gitu. Saya ketika menulis parenting itu tadinya terlalu fokus pada kekurangan anak, dengan ketika menulis kan kita pengennya menyebar emosi positif ya, maka dari situ saya jadi berlatih melihat hal baik pada anak. Nah ini juga akhirnya membuat emosi saya lebih terkendali, karena fokusnya jadi beda. Tadinya sebel gitu ya, lihat tingkah polanya, ini jadi lebih senang karena yang diamati sudah berubah. Yang diamati sudah lebih ke hal-hal apa nih yang bisa yang menarik dari mereka. Nah, jadi menulis, maka kita niatkan ke arah sana gitu, termasuk pengalaman-pengalaman luka sekalipun. Nah, saya ada buku yang tadi ya, judulnya Cinta Tak Berjarak. Nah, itu saya tuliskan di masa saya long distance marriage. Jadi lagi LDR dan sedang sedih-sedihnya gitu loh. Jadi cari teman saya. Saya cari, halo teman-teman, siapa yang lagi LDR, ayo kita buat antologi gitu. Jadi saya cari teman. Nah, tadi kan sedih ya, saya tuliskan lah momen sedih-sedihnya itu. Ya, tapi juga ada inspirasinya. Nah, ketika terbit nih bukunya kan baca tulisan teman-teman ya, teman-teman yang LDR lainnya dari antologi tersebut. Dan di situ saya jadi bersyukur banget. Wah, ternyata kalau saya ketemunya seminggu 2 kali, yang lain ada yang 6 bulan sekali baru ketemu, ada yang setahun sekali baru ketemu, gitu ya. Dan ada yang bertahun-tahun baru ketemu. Dari situ kan kita jadi bisa melihat, oh ternyata masalah yang tadi membuat saya nangis-nangis berurai air mata, ternyata ada yang jauh lebih dari saya kondisinya. Jadi di situ kita justru malah bisa bersyukur kan ya, gitu ya. Bisa bersyukur di tengah kondisi luka sekalipun. Nah, begitu juga untuk Mbak Laili, pasti ada poin plus. Karena bersama kesulitan ada kemudahan kan, Kak Sinta ya. Betul. Jadi kita ketika luka pun pasti ada bagian yang sembuh gitu ya. Misalnya nih, kalau misalnya saya nih lagi sakit telinga kanan, maka jangan fokus ke telinga kanannya yang sakit, tambah sakit dia. Maka fokus mensyukuri telinga kiri yang baik-baik saja. Alhamdulillah ya Allah, telinga kiri saya masih berfungsi normal. Masya Allah, saya masih bisa mendengar suara merdu Kak Sinta. Nah, tergantung kemana fokus kita melihatnya. Begitu Kak Laili, Kak Sinta. Oke, terakhir Kak dari Putri Ami. Kak, aku mau tanya, aku suka nulis fiksi, tapi pengalaman banyak sekali kisah itu. Ternyata beberapa saya alami. Jadi saya malah takut untuk nulis fiksi. Itu termasuk gangguan psikologis nggak, Kak? Oke, nah artinya kita masih proses mendamaikan diri, berarti Kak Putri ya. Kalau kita masih ketika menulis itu dan kita masih luka, artinya kita belum berdamai dong dengan luka itu. Maka nggak apa-apa Kak Putri niatkan menulis itu sambil mengobati lukanya gitu. Maka ketika kita menulis fiksi pun kan kita juga mencari referensi ya, misalnya terkait dengan inner child, misalnya luka pengasuhan. Nah, kita pasti cari referensi terkait bagaimana mengobati luka pengasuhan, misalnya dengan memaafkan ibu gitu ya. Jadi ketika kita menuliskan kisah pun kita juga selipkan inspirasi yang bisa menjadi solusi ketika orang lain yang punya pengalaman hampir sama dengan kita, jadi bisa bangkit gitu loh dengan membaca tulisan kita. Maka memang salah satu triknya adalah ketika kita pengen membahas topik yang kita punya luka di situ, terlebih dahulu kita juga perlu berdamai dengan luka tersebut, Kakak, gitu ya. Atau sambil diniatkan deh, gitu ya. Karena ketika menulis kan kita pasti belajar ya, cari referensi, baca-baca supaya tulisannya jadi inspiratif gitu ya, tidak sekedar curhat, tapi juga ada inspirasinya. Nah, seperti itu, maka Kakak harus sudah berdamai dulu, ya minimal dalam proses berdamai, supaya lukanya
selesai dan tulisan kakak juga jadi sesuatu yang bermanfaat dan bernilai. Kak Putri pasti bisa. Luar biasa. Jadi kalau yang bisa saya simpulkan Kak Sukma tadi memang proses menulis itu adalah salah satu dari proses healing ya. Tetapi kita juga sebaiknya healing dulu tadi ya Kak Sukma ya, healing dulu. Ya. Bisa juga dengan kita menulis kemudian kita buang aja, yang penting udah nulis untuk healingnya, sehingga ketika sudah healingnya udah reda, kita menulisnya mungkin bisa lebih optimal tanpa dipengaruhi oleh dominan yang negatif tadi. Mungkin seperti itu ya tadi Kak Sukma ya. Terus satu Iya. lagi bahwa untuk mendapatkan motivasi ataupun komitmen dan konsistensi, kita juga perlu bergabung dalam sebuah komunitas yang memberikan kita hal-hal yang positif gitu. Betul. Wah, keren banget. Ini banyak yang minta nomor WA-nya Kak Sukma. Oh, iya, Terus ini boleh. boleh nggak ya PPT-nya di-sharing ke kami Boleh. Oh, iya, gitu. nanti saya Oke, share. alhamdulillah iya ya. Oke, terima kasih. Bagaimana teman-teman yang lain? Wah, pasti seru. Ini kita langsung ke video kah Kak Ihdina atau untuk pengumuman pemenangnya? Alhamdulillah nih, terima kasih sekali untuk Kak Sukma yang sudah gabung bersama kita. Oke, bagaimana Kak Idina? Ya, yang sesi materinya berarti sudah ini ya Kak Sinta. Oh iya, baik Kak Sukma. Iya Kak, terima kasih. Oke, kalau sudah saya mau izin pamit karena baru sampai. Langsung Terima kasih. bersama teman-teman semuanya. Mohon maaf tadi ada keterlambatan ya, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari semuanya ya. Terima kasih Kak Sinta dan teman-teman semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf ada kekurangan. Sukses Terima semuanya kasih banyak ya. Kak Sukma. Saya izin pamit boleh ya? Siap. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Sangat menginspirasi sekali. Betul ya Kak ya. Oke, selanjutnya langsung ada yang belum saya sapa nggak ya hari ini untuk para penulisnya? Kak Rizania ya? Tadi belum join ya Kak ya? Kak Rizania, Kak Rismasari. Betul ya Kak ya? Halo, Kak. Iya, dari tadi masih di jalan. Oh, masih di jalan ya Kak. Kak Fatia Ulfa, halo. Apa kabar Kak? Iya, sehat. Alhamdulillah. Jaringan di Aceh susah. Iya, nggak apa-apa Kak. Alhamdulillah nih sudah bisa bergabung. Oke. Iya. Terus Aceh jauh. Oh, oke Kak. Oke, berikutnya kita share video lagi ya Kak ya, sambil menunggu pemenang atau langsung kita umumkan pemenangnya Kak? Oke, langsung. Cara tadi luar biasa, terima kasih sekali antusias dari teman-teman semua. Tapi memang sangat menginspirasi ya tadi apa yang disampaikan oleh Kak Sukma, bahwa bahagia itu pilihan dan gak usah pakai tapi, bahagia itu sekarang aja. Oke, nah inilah pemenang. Jadi saya dapat masukan dari panitia ini untuk pemenang dari penanya yang akan mendapatkan door prize hadiah dari kami adalah Kak yang pertama, Kak Eko Murni Ciptaningsih. Yeay. Kak Laili Nur Permata. Kak. Kemudian Kak Putri Umuh. Yuk. Yang keempat, Kak Retno Ati Susanto. Dan terakhir yang kelima adalah Kak Rizkiliah Isabella. Oke, selamat buat para pemenang. Dan demikian adalah sesi kita hari ini untuk peluncuran buku Bidadari Tak Bersayap. Kami, saya Sinta, mewakili dari panitia, mengucapkan terima kasih sekali atas kehadiran teman-teman. Tapi sebelumnya kita foto bareng dulu ya. Dan mohon maaf jika kami dalam menyelenggarakan kali ini ada banyak kekurangan. Mudah-mudahan ini semua sudah
mewakili dan mensahkan peluncuran buku kita ya. Untuk mudah-mudahan semua sudah menerima ya, sudah sampai di rumah masing-masing ini. Terima kasih untuk para panitia, Kak Nur, Kak Yoni, Kak Jani, Kak Ihdina. Wow, deret, my book. Foto-foto dulu, yuk foto dulu. Foto sambil bawa bukunya. Oke. Kak Cinta, Dalam? Yes. alamat pengiriman bisa diminta. Alamat pengiriman buku. Oh iya, pemenang. Oh iya. Oh iya. Mohon maaf nanti bagi yang para pemenang boleh di grup atau japri ke saya untuk disampaikan untuk alamat pengiriman hadiahnya. Ada yang bukan penulis karena ada Oh yang iya. Bisa langsung di chat di Zoom sekarang. Oke. Oh iya, bisa langsung chat di Zoom, Dan silakan. apakah semuanya juga sudah ngisi daftar hadir? Sudah daftar hadir sudah ya Kak ya. Ngisi daftar hadir, jangan lupa Semuanya. untuk sertifikatnya supaya nanti bisa kita kirimkan juga. Oke, foto? Oke. Di komando 1, 2, 3 ya. Kak Jani, di komando Kak Jani. Oke. Sudah pada bawa bukunya semua nggak? Taruh di samping wajah. Bawa dong. Oke, baik. Saya di halaman pertama ya. Hanya ada 2 halaman. Saya di halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sebentar, saya save dulu. Oke. Sebentar, saya save dulu. Oke, saya menuju ke halaman yang kedua sekarang. Sebentar. Ada yang ngechat, saya harus hapus dulu chatnya. Oke, 1, 2, 3. Sebentar, aduh, terima kasih. Ada chat keluar lagi, sebentar. Ditahan dulu yang mau ngechat ya, sebentar. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Nanti akan segera kami share foto-fotonya di grup. Sudah Kak? Yuk Kak Sita. Oke. Terima kasih Kak Jani. Oke, dengan demikian berakhir sudah acara kita hari ini. Sekali lagi kami dari Panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat antusiasme teman-teman dan atas segala partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dina, diputarkan lagi videonya dong sekali lagi. Oke, siap. Makasih banyak kakak-kakak semua. Terima kasih. Ada banyak behind the skin nih. Hai Kak Lafiatul. Bye. Ya, salam kenal Kak. Kak Eko, Kak Sartidi. Salam kenal. Ada Kak Sandi, Kak Triana bisa di-share lagi ya link alamatnya ya Kak ya. Iya, sambil nunggu diputar. Videonya kalau bisa di-share juga ya Kak ya. Iya. Ini Kak Putri Umi tadi sempat ini ya pas di awal ya baru join ya Kak ya. Iya. Telat tadi. Enggak apa-apa. Makasih Kak. My Mom is My Hero oleh Akilah Putri Kita lewat lagi. Sacrifices oleh Ati Setianingsih. My Mom is My Great Blessing oleh terima kasih. Rini Mantika. Sama-sama. Perempuan Terhebatku oleh Dila Nurfatika. My Mom, My Best Support oleh Eko Murni Ciptaningsih. Senyummu adalah kekuatanku oleh Emi Siti Mariam. Ibuku si peri ajaib oleh Enianta Retnani. Breaking Free oleh Vela Rose Cendekia Zahwa. Tentang Ibu, Tentang Rindu oleh Ihdina Sabili. Kusebut Dirimu Bu E oleh Isnaini Kusumaningrum. Ibuku Berbintang Leo Bersio Kuda oleh Jani P. Jasvin. Sejuta Cinta Wanita Beraroma Rempah oleh Laili Nur Permata Kita. Tangan Malaikat oleh Linda Tanjung.
Hela Merah Ibu oleh Diana Nuarita Lukitaningsih. My Inspiration oleh M.F. Az-Zahra. Sang Pejuang Tangguh oleh Ngafiatun. Perempuan Arus Baya oleh Nur Badriah. Wonder Mom oleh Nuri Susilowati. Mutiara Itu oleh Putri Ami. Ibu Motivator dan Inspirasi Hidupku oleh Rizania Kharisma Sari. Ibuku Kona'ah oleh Sartini. Perempuan Tangguh Adalah Ibu oleh Sofi Nur Oktaviani. Will You Be Quiet oleh Sinta Sari. Senandung Rindu untuk Ibu oleh Siti Atmamiah. Ikatan Cinta Dua Perempuan oleh Sri Warti Diah. Mama Inspirasiku oleh Sri Eka Handayani. Sihir Kasih Sayang oleh Triana Damayanti. Dua Surgaku oleh Yoni Astuti. Mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh Bunda ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Alhamdulillah. Oke. Mana Enmes, Mbak? Enmes mana Mbak Enmes? Mbak Emes apa Mbak Emes? Mbak Enmes. Terima kasih. Saya izin live ya, Kak ya. Ya, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu PPT-nya dikirim ya. Iya.